Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa saat ini dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab. Di hari ini Jumat tanggal 26 Februari 2021. Bersama saya Amin Sutadi dari GPIB Jemaat Marturia di Lampung. Kita bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Kita bersyukur untuk kesempatan dalam berkarya, untuk cinta kasih yang kita alami, dan bahkan untuk cinta kasih yang kita berikan pada sesama. Saat ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami ucap syukur Tuhan telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh dan jiwa yang Tuhan segarkan, sehingga kami akan dapat memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Namun sebelumnya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu melalui pembacaan Alkitab ini. Tolonglah ya Tuhan, terangilah hati kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, memahami bahkan melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasih Tuhan, bacaan Alkitab kita saat ini terambil dari kitab Filipi 3 ayat 12 sampai 14 yang menyatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu serta Opa yang dikasih Tuhan, Sabda Bina Umat memberi tema bacaan kita pagi ini, yaitu tataplah masa kini, dengan nas Alkitab pada ayat yang ke-13. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Opa Oma yang dikasih Tuhan, seorang pelari yang ikut dalam perlombaan akan berusaha terus maju, menatap tujuan dan mengerahkan segala kemampuannya untuk dapat mencapai garis finish. Pelari yang baik tidak akan menyibukkan diri pada apa yang ada di belakangnya. Ia akan terus fokus ke depan hingga dia menyelesaikan pertandingan. Dalam bagian sebelumnya, pasal 3 ayat 8-11, Paulus mengungkapkan keinginannya untuk terus mengenal Kristus. Bacaan saat ini melanjutkan pemikirannya itu dengan pengakuan yang rendah hati bahwa dia belum mencapainya atau mengenal Kristus secara sempurna. Paulus menggambarkan upayanya itu dengan gambaran akan pertandingan atletik. Kata Yunani untuk telah sempurna adalah teleio. Secara harfiah kata ini berarti mencapai akhir, mencapai tujuan, finish. Kemudian Paulus melanjutkan dengan mengatakan, aku mengejarnya. Bahasa Yunaninya dioko, yang secara harfiah berarti mengejar,
memburu, menganiaya. Kata dioko juga digunakan Paulus ketika ia menggambarkan masa lalunya sebagai penganiaya jemaat, ayat 6. Dengan menggunakan kata dioko untuk menggambarkan masa lalunya dan memakai kata yang sama dalam menjelaskan upaya yang sedang dia lakukan, Paulus menyadari bahwa ada proses perubahan yang sedang dia alami, yang dikerjakan Kristus baginya. Jadi, Kristus menangkap Paulus. Karena itu Paulus pun dapat menangkap Kristus. Paulus ingin mengenal Kristus dan hidup untuk Dia dengan sempurna selama hidupnya, sampai dirinya tiba di garis akhir. Seperti seorang pelari, marilah kita tidak menatap masa lalu yang dapat menghalangi upaya diri kita untuk menjadi sempurna. Jadi teruslah fokus pada tujuan yang ada di hadapan kita, yakni pengenalan akan Kristus dan persekutuan dengannya. Apapun masa lalu diri ini, kita tetap dapat menjadi alat Tuhan, asalkan terus berupaya menjadi sempurna di dalam Dia.
Demikian renungan dari Sabda Bina Umat. Mari kita mengakhirinya dengan berdoa. Kami mengucap syukur atas firman yang telah kami dengarkan, bahkan kami renungkan. Tuntun kami Tuhan, agar kami dapat belajar dari Rasul Paulus untuk dapat mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya, sehingga kami dapat memfokuskan diri kami, mengarahkan iman kami secara total hanya kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami ucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kami dapat menikmati hari baru ini. Kiranya Tuhan berikan kami kesehatan dan kekuatan, khususnya pada jemaat lanjut usia, sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, bahkan juga di dalam persekutuan jemaat. Kami serahkan semua opa-oma, Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, di mana para lansia ini merupakan usia-usia yang rentan untuk terpapar COVID. Karenanya kami mohon perlindungan Tuhan, jauhkan dan hindarkan kami semua opa-oma ini dari paparan virus corona ini Tuhan. Dan upaya pemerintah untuk menggalakkan vaksinasi yang telah dimulai ini, kiranya Tuhan berkati, agar semakin banyak rakyat Indonesia yang mendapatkan vaksin, dan dengan demikian terbentuk herd immunity, dan atas berkat dan rahmat Tuhan, maka COVID-19 ini dapat dihentikan penularannya, bahkan hilang dari bumi Indonesia ini, bahkan dari seluruh dunia ini. Kami berdoa untuk pemerintah dengan seluruh jajarannya, Satgas COVID, dan semua yang mengambil bagian, TNI, Polri, bahkan sampai kepada pemerintah daerah. Kiranya Tuhan berkati upaya ini, agar upaya untuk menghentikan penularan COVID ini dapat berhasil dengan baik. Berkati juga seluruh rakyat Indonesia, berikan kesadaran agar dapat bahu-membahu membantu upaya pemerintah ini, agar semua itu dapat kembali normal. Dan kami yakin dan percaya itu semua akan terjadi karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami berdoa juga untuk Majelis Sinode, secara khusus Departemen Pelkes dan Dewan PKLU. Tuhan berkati agar upayanya dalam pembinaan warga jemaat dapat berhasil dengan baik. Berkati seluruh yang mengambil bagian dalamnya, agar dengan demikian maka kerajaan Allah semakin tersebar di muka bumi ini. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya dalam pimpinan-Mu Tuhan, secara khusus untuk para lansia ini. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan juga kebahagiaan dalam menikmati masa lanjut usianya. Ampuni akan segala dosa kami Tuhan, dan pimpinlah kami agar apa yang kami lakukan senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas kembali, Bapak Ibu, Opa Oma. Selamat berkarya, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Selamat pagi.
tetap semangat. Pelayanan Segar dan hijau.